Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suherman, SPD MPD, dosen pengampu mata kuliah rumpun atau cabang ilmu pendidikan seni dan budaya SD pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Nrekang. Latar belakang pendidikan saya yaitu S1 Pendidikan Seni Rupa, S2 Pendidikan Seni, konsentrasi Pendidikan Seni Rupa, dan saat ini saya sedang melanjutkan studi S3 pada program studi Ilmu Pendidikan, konsentrasi Pendidikan Seni di Universitas Negeri Yogyakarta. Bapak Ibu, tim penilai Serdos tahun 2025 yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pendidikan Seni Rupa di sekolah dasar. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Nrekang dengan bobot 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 3 atau semester ganjil setelah lulus mata kuliah Pendidikan Seni dan Budaya SD. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan yang membekali ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai calon guru SD terkait pendidikan dan atau pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Mata kuliah ini mengkaji dan mengeksplorasi terkait wawasan atau konsep-konsep seni rupa secara umum serta pendidikan dan atau pembelajaran seni rupa khususnya di sekolah dasar. Capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain yaitu menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar, menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar yang meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDP, dan PJOK. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kewujudan peradaban berdasarkan Pancasila. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Terakhir yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif serta sistematis dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya. Berikutnya, capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memperluas wawasan tentang seni rupa dalam konteks pendidikan secara umum dan pendidikan atau pembelajaran seni rupa secara khusus. Kedua, mahasiswa mampu merespons perkembangan iptek secara kritis, kreatif, bijaksana, dan bertanggung jawab. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan sikap kritis, kreatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengimplementasikan konsep pendidikan atau pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Selanjutnya, materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari dua kelompok atau dua kategori. Yang pertama yang berkaitan dengan konsep seni rupa secara umum yang meliputi wacana pendidikan seni di Indonesia sebagai mata kuliah pengantar atau jembatan dari mata kuliah sebelumnya, kemudian teori dasar seni rupa, sejarah dan aliran atau gaya dalam seni rupa, khususnya seni rupa barat, dan kemudian sejarah seni rupa Indonesia, urgensi seni rupa dalam kehidupan manusia, dan apresiasi karya seni rupa. Kemudian untuk kelompok atau kategori yang kedua, meliputi konsep pendidikan seni rupa di sekolah dasar, karakteristik karya seni rupa anak sekolah dasar, strategi dan metode pembelajaran seni rupa di sekolah dasar, media pembelajaran seni rupa di sekolah dasar, evaluasi pembelajaran seni rupa di sekolah dasar, dan rancangan pelaksanaan pembelajaran seni rupa di sekolah dasar. Selanjutnya, referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa referensi utama dan dua diantaranya adalah buku yang saya tulis yaitu pada tahun 2017 dengan judul Apresiasi Seni Rupa, dan yang kedua yaitu buku yang berjudul Konsep Dasar Seni Rupa, sebuah pengantar yang terbit pada tahun 2024. Selanjutnya, sistem pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada dua. Yang pertama yaitu tatap muka secara luring di dalam kelas. Kemudian yang kedua yaitu tatap muka secara daring berbasis internet dengan memanfaatkan aplikasi Zoom dan atau Google Meet.
Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan yang pertama yaitu ceramah untuk mentransfer pengetahuan, menyampaikan materi. Kemudian ada juga metode praktek untuk praktik berkarya seni. Lalu kemudian interaksi langsung melalui diskusi dan tanya jawab, baik itu antara mahasiswa dengan dosen maupun antara mahasiswa dengan mahasiswa. Selanjutnya yaitu pembelajaran aktif untuk memperdalam wawasan atau pengetahuan mahasiswa terkait materi yang diajarkan. Selanjutnya yaitu sistem atau kriteria penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari 5 kriteria. Yang pertama yaitu kehadiran dengan bobot 15%, keaktifan dengan bobot 15%, sikap dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 20%, dan UAS dengan bobot 30%. Bapak Ibu tim penilai Serdos tahun 2005 yang saya hormati, berikut akan saya tampilkan video rekaman pembelajaran tatap muka secara daring yang saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting pada mata kuliah Pendidikan Seni Rupa Sekolah Dasar, khususnya pada pertemuan kedua dengan materi Teori Dasar Seni Rupa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Ah, Alhamdulillah. ya, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan ya, dan semoga tetap semangat untuk menjalani perkuliahan. Oke, baik, untuk pertemuan kita pada kesempatan perkuliahan ini adalah pertemuan kedua ya. Kita sudah melakukan pertemuan pertama kemarin, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu pendidikan seni rupa di sekolah dasar. Nah, tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Oke, selanjutnya silakan mengisi presensi. Seperti biasanya, presensi sudah saya kirim. Kita presensinya melalui Google Form yang sudah saya kirim tadi via WhatsApp grup. Silakan diisi masing-masing. Bisa semua diakses? Bisa, Pak. Bisa? Oke. Bisa, Yang tidak bisa silakan dikomunikasikan ya, disampaikan mungkin terkendala di mana begitu. Nanti di sini juga saya catat manual kok yang hadir siapa saja. Oke, baik, sambil mengisi absen, kita coba flashback. Kira-kira masih ingat enggak pertemuan kita minggu lalu apa yang kita sempat bahas begitu. Walaupun sebenarnya kita baru pertemuan pertama kemarin bahas tentang kontrak perkuliahan, tetapi di situ juga ada sedikit bahas tentang isu-isu atau wacana pendidikan seni di Indonesia. Nah, kira-kira ada yang ingin berkomentar, memberikan komentar terkait wacana pendidikan seni Indonesia seperti yang kita bahas pada kesempatan ini? Ada? Izin Pak, mungkin saya bisa sedikit. Oke, baik, silakan. Siapa nih? Muhammad Syahril. Silakan Muhammad Syahril. Siapa? Jadi Yang lain silakan. terima kasih. Jadi di sini saya akan flashback seperti apa yang dikatakan Bapak tadi, bahwasanya sesuai dengan pertemuan kita sebelumnya mengatakan bahwa ada beberapa kekurangan tentang pembelajaran seni ini di tingkat sekolah dasar. Mungkin itu saja dari saya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Syahril. Kesempatannya. Iya, terima kasih Syahril. Jadi ternyata masih banyak ya kendala yang terjadi pada pembelajaran seni di Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan secara lebih lanjut. Nah, oke, baik, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas materi tentang teori dasar seni rupa. Sebelum kita lanjut, ya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa ada beberapa capaian pembelajaran yang perlu kita capai pada pertemuan ini. Yang pertama adalah diharapkan agar mahasiswa itu, agar kalian itu mampu memahami dan menjelaskan. Yang pertama itu pengertian seni rupa. Kemudian yang kedua, unsur dasar seni rupa. Lalu kemudian yang ketiga, macam-macam seni rupa. Jadi ini inti
materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan intinya. Yang pertama, apa itu seni rupa? Jadi pertanyaan paling mendasar untuk mata kuliah ini, mohon maaf untuk pertemuan kedua kali ini adalah apa itu seni rupa? Jadi mudah-mudahan pertanyaan ini bisa terjawab pada perkuliahan ini. Nah, secara etimologi, eh, kalau teman-teman baca buku-buku yang membahas tentang seni rupa itu disebutkan bahwa secara etimologi seni rupa itu ada banyak istilah yang digunakan sebenarnya yang bisa disepadankan. Yang pertama ada istilah tekne. Tekne itu dari bahasa Yunani kuno. Lalu kemudian ada ars dari bahasa Latin. Kemudian ada art dari bahasa Inggris. Kemudian kasni dari bahasa Belanda. Nah, ada berapa bahasa ini? Satu, dua, tiga, empat. Itu hampir-hampir mirip semuanya. Yang artinya teknik atau keterampilan atau juga biasa juga dianggap sebagai keahlian seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada juga dari bahasa Sanskerta. Di dalam bahasa Sanskerta itu disebut rup. Nah, rup itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu semacam bentuk atau wujud. Sesuatu yang berbentuk atau sesuatu yang berwujud gitu. Nah, inilah akar-akar kata dari istilah seni rupa. Istilah-istilah inilah kemudian diramu oleh para ahli lalu kemudian memunculkan definisi dari seni rupa itu sendiri. Nah, apa definisinya? Nah, ini dia. Secara umum, ya. Secara umum, seni rupa itu diartikan sebagai sebuah jenis kesenian atau salah satu jenis kesenian yang tampil dalam bentuk atau wujud visual. Jadi bentuknya visual ya, atau rupa. Nah, baik itu dua dimensi maupun tiga dimensi yang dapat dilihat dan diraba serta mengandung nilai estetika. Nah, jadi secara umum dalam berbagai macam rujukan, terutama rujukan-rujukan yang sifatnya ensiklopedis, itu seperti ini pengertiannya. Jadi bahwa seni rupa itu merupakan salah satu jenis kesenian yang tampil dalam bentuk atau wujud visual, baik itu dua dimensi maupun tiga dimensi, yang dapat dilihat dan diraba. Jadi dapat dilihat secara dari oleh mata, lalu kemudian dapat diraba, dapat disentuh, gitu. Karena dia berbentuk berwujud. Nah, yang paling terakhir adalah mengandung nilai estetika. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Oke, Pak. Bisa, Pak. oke. Faisal bisa diperhatikan? Masih isi absen? Siap, siap, Pak. Masih isi absen? Mencatat, Pak. Oh, baik, baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Mohon maaf. Oke, baik, kita lanjut, kita lanjut. Ya, mohon perhatiannya semua ya. Jangan sampai nanti yang rugi kalian sendiri yang rugi kalau tidak menyimak, ya. Tidak dapat nanti ilmunya. Kan begitu ya? Oke, saya lanjut ya. Jadi itu tadi pengertian secara umum tentang seni rupa itu nanti bisa kita kembangkan lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya dengan seni atau jenis-jenis kesenian lain? Ya kan? Ada seni rupa tuh, ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apa bedanya? Nah, ternyata perbedaannya itu dapat kita lihat dari sisi atau dari segi media yang digunakan. Nah, yang pertama kalau seni musik, medianya adalah apa kalau musik? Siapa yang bisa Kak jawab? Kalau musik apa medianya? Ini sudah Mesin, Pak. di slide-nya sudah ada loh. Medianya adalah Bunyi, bunyi. bunyi. Nah, medianya adalah bunyi. Kalau musik medianya adalah bunyi. Dia dinikmati melalui indera pendengaran, melalui telinga. Siapa yang bisa lihat musik? Tidak ada. Enggak, Pak. Ada yang bisa lihat Didengar, musik. Cik, Pak. Lihat orangnya yang main musik bisa. Tapi lihat musiknya tidak bisa, ya kan begitu. Oke, nah kemudian sifatnya musik itu audio. Nah, seni tari medianya gerak, Gerak. tubuh. Jadi orang menari itu medianya adalah tubuh atau gerak. Kemudian dinikmati melalui apa? Penglihatan. Kemudian sifatnya
kinetik. Kinetik. Kalau seni teater, medianya adalah multimodal istilahnya atau multimedia. Itu teater itu memang lebih komplit ya. Penggabungan lah antara visual, kinetik, dan audio. Makanya ada beberapa ahli mengatakan bahwa seni yang paling komplit itu adalah seni teater, pertunjukan teater gitu. Karena semuanya ada di situ, saling mendukung. Nah sekarang kalau seni rupa apa? Medianya adalah apa? Kalau seni rupa, medianya itu berdasarkan daripada alat dan bahan ya, seperti itu. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya seni rupa. Sifatnya bagaimana? Visual atau rupa. Jadi itu. Jadi eh, sangat jelas perbedaan ya antara seni rupa dengan jenis-jenis kesenian lainnya. Dan itu sangat bisa kita bedakan dari segi media yang digunakan. Dan juga dari segi sifatnya. Oke, sekarang siapa yang mau beri komentar? Saya mau coba tes. Dari beberapa gambar, ada 4 gambar ini, ada 4 foto ini, ada nomor-nomornya masing-masing, 1, 2, 3, 4. Kira-kira yang mana tari, yang mana rupa, yang mana ini, dan seterusnya. Coba siapa? Izin Pak. Siapa? Faisal, Faisal. Oke, Faisal, silakan. Iya Pak. Nomor 1 apa, nomor Baik, 2? gambar nomor 1 Hmm, seni rupa, oke. gambar nomor 2 seni tari, Ya, nomor 3 seni musik, dan nomor 4 seni teater. 1 rupa, 2 Rupa, tari, tari, 3 3 musik, musik, 4 4 teater. teater. Siapa lagi? Oke, Faisal. Kita tampung. Yang lain. Dari kaum Hawa, dari kaum Hawa. Ada? Saya Pak, Siapa tuh? Oh, Resi. Oke, Resi. Silakan, Resi. gambar gambar pertama seni rupa yang Oke, dapat sekarang sini lupa. dilihat visual. Yang kedua seni tari yang bisa dilihat dan didengar. Oke, Musiknya didengar. Kemudian yang gambar ketiga seni musik yang bisa dilihat dan didengar, audiovisual. Kemudian yang oke. keempat teater yang bisa dilihat dan didengar, audiovisual. Oke. Sama ya, Faisal ya. Oke, jadi sudah bisa sedikit ya membedakan antara yang mana seni rupa, yang mana seni tari, yang mana seni musik, dan yang mana seni teater. Sekarang dari keempat gambar ini sifatnya apa? Visual Visual semua. Jadi bisa dilihat. berarti keempat gambar ini adalah seni rupa semua ya? Iya, kalau merujuk pada Visual. penjelasan di awal tadi mengenai seni rupa itu, Pak. Jadi sedikit mengecoh ya. Oke, jadi dari segi tampilannya semua itu seni rupa karena ini gam gambar. Gambar. Ini hanya bisa dilihat, pun mungkin tidak bisa dirabah, tapi bisa dilihat. Sifatnya visual. Ada suaranya enggak ini gambar ini tadi? Enggak ada kan? Ada. Tidak ada, Pak. Ada. Bergerak tidak? Tari? Tidak. Tidak. Bergerak, bersuara dan seterusnya tidak? Tidak. Berarti sifatnya hanya Visual. berarti semuanya adalah seni rupa. Seni rupa. Seni rupa. Sepakat enggak? Masuk, Pak. Oke, masuk akal ya. Jadi jangan terkecoh. Tapi sebenarnya kembali lagi tadi bahwa ya memang benar dari segi walaupun hanya dari segi tampilan itu bisa jelas dilihat perbedaan antara yang mana seni rupa, yang mana seni musik, yang mana seni tari dan yang mana seni teater. Jadi semuanya benar ya tadi Resi Amelia benar, Faisal juga benar, Reski juga benar. Mudah-mudahan yang lain bisa memahami semua ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sekarang unsur-unsur dasar seni rupa. Jadi, di dalam seni rupa itu
atau lebih khususnya karya seni rupa itu ada unsur-unsur dasarnya. Maksudnya unsur-unsur dasar itu adalah unsur-unsur yang membuat seni rupa itu bisa dilihat, membuat seni rupa itu bisa disentuh, diraba, dirasakan. Nah, apa itu? Apa saja unsur-unsurnya? Nah, di slide sudah tampil ada beberapa unsur dasar dalam seni rupa. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Sedikit lagi terkait tentang macam-macam seni rupa. Jadi tadi yang pertama ada pengertian seni rupa, lalu kemudian ada jenis seni rupa, apa unsur seni rupa. Nah, sekarang macam-macamnya seni rupa. Nah, seni rupa itu ternyata ada beberapa macam. Nah, yang pertama itu ada seni rupa sesuai karakteristiknya, lalu kemudian yang kedua ada seni rupa sesuai kebutuhan. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Nggak bingung? Siapa? Bisa ya? Ya, Pak. Bisa. Oke. Saya mau tes lagi kalau memang sudah paham. Nah, jadi saya mau tunjukkan satu video dan nanti coba kalian apa namanya cermati dan nanti berikan tanggapan. Ini kira-kira masuk dalam kategori jenis atau macam seni apa ya? Oke, ya silakan dicermati. Karya-karya Suswoyono menggambarkan keadaan serta suasana di sekitarnya secara jujur, dilengkapi dengan warna serta goresan catnya yang sangat khas. Ketika beliau ingin menunjukkan keindahan suatu objek atau subjek, maka sering warna-warna cerah digunakan, seperti pada karya berikut dengan judul Tirta Samudra. Dalam karya Tirta Samudra menggambarkan keindahan dan juga kekayaan alam laut Indonesia. Oke, nah sekarang pertanyaannya. Kira-kira, saya stop screen dulu ya. Kira-kira tadi itu masuk dalam apa namanya jenis macam atau macam-macam kesenian seni rupa apa? Tadi kan ada dua tuh, seni rupa sesuai karakteristik, dua dimensi dan tiga dimensi. Lalu yang kedua, seni rupa sesuai kebutuhan. Ada seni rupa murni, terapan, dan kriya. Nah, kira-kira video tadi itu, karya tadi yang ada dalam video itu masuk dalam kategori yang mana? Coba. Ayo. Seni rupa dua dimensi sama seni rupa murni, Pak. Siapa? Misra ya, Misrawati. Seni rupa dua dimensi yang Sama sifatnya seni rupa murni. seni rupa murni. Oke, thank you Misra. Siapa lagi? Faisal, mana Faisal? Kira-kira masuk jenis macam seni yang mana ini, Faisal? Ya, kalau melihat dari videonya tadi, Pak, dan Hmm. sesuai dengan penjelasan di awal tadi ya, seperti Oke. yang dikatakan sama saudari Miss, bahwa itu adalah seni rupa dua dimensi dan seni terapan, Seni seni terapan. murni, seni rupa murni. Seni Nah, itu Pak, terapan atau murni? menurut saya. Seni Murni. rupa murni, Pak, seni rupa murni. Oke. Tanggung jawab tadi yang pertama menjawab. Mana Misra? Kenapa dikatakan seni murni, Misra? Dikatakan seni rupa murni karena dibuat seperti penjelasan Bapak tadi, seni rupa murni itu untuk kebutuhan estetis. Hanya bisa dinikmati keindahannya. Kemudian dikatakan seni rupa dua dimensi karena hanya memiliki panjang dan lebar, tidak memiliki volume. Oke. Betul sekali ya, Misra. Jadi itu tadi kalau kita cermati jenis seni rupa ini masuk dalam kategori seni rupa dua dimensi yaitu lukisan dan dia dibuat sesuai kebutuhan estetis sehingga dia masuk dalam kategori seni murni. Baik, jadi itu ya untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Yang pertama tadi tentang pengertian seni rupa itu apa, lalu kemudian ada unsur-unsurnya yang paling penting diketahui juga, dan yang ketiga adalah macam-macam seni rupa. Tuh, jadi eh, itu saja mungkin materinya pada kesempatan hari ini dan eh, kita masih ada sekitar 5 sampai berapa menit ini
kita masih ada kesempatan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Mungkin masih ada yang belum apa ya, penasaran dengan apa sih sebenarnya seni rupa itu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, kita buka sesi diskusi, tanya jawab. Izin Bapak. Siapa? Silakan. Eh, Tadi kan sudah dijelaskan mengenai macam-macam seni rupa. Saya Ya. juga pernah membaca teori dasar tentang seni rupa, tentang macam-macam seni rupa juga, tapi dijelaskan tentang seni rupa modern dan tradisional, Pak. Seperti apa itu, Pak? Oke. Eh, ada yang ingin menjawab? Saya, Pak. Siapa? Oke, Rika. Silakan Rika. Jadi menurut saya memang seni rupa modern dan juga seni rupa tradisional sering dibahas dalam konteks sejarah perkembangan seni rupa. Namun seni rupa modern dan seni rupa tradisional ini tidak tergolong dalam macam-macam seni rupa berdasarkan bentuk dan wujudnya, maksudnya berdasarkan kebutuhannya. Mungkin itu saja yang saya pahami, Pak. Oke, baik, terima kasih Rika. Jadi gitu ya kata Rika. Dan sebenarnya izin saya menjawab juga. Ya memang ada beberapa literatur juga yang membahas tentang seni rupa tradisional, seni rupa modern. Ada juga istilah seni rupa kontemporer, seni rupa postmodern. Tapi biasanya itu masuk dalam kategori perkembangan seni rupa itu sendiri. Dan itu akan kita bahas nanti ada khusus di pertemuan selanjutnya terkait tentang sejarah perkembangan seni rupa. Ada namanya seni rupa tradisional, ada namanya seni rupa modern, dan seterusnya. Oke, itu ya. Jadi eh, itu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, saya kira sudah sangat jelas tadi mulai dari pertama tentang pengertian seni rupa, kemudian unsur-unsur seni rupa, unsur dasar seni rupa, lalu kemudian macam-macam seni rupa. Ya, sebagai kesimpulan bahwa seni rupa itu seperti yang kita bahas tadi, bahwa seni rupa itu adalah jenis kesenian yang medianya itu adalah visual dan dapat dinikmati oleh indera penglihatan dan indera rebahan. Dia memiliki bentuk yang dapat dilihat dan dapat diraba, tuh ya. Dan tentunya memiliki nilai estetika. Oke, itu saja mungkin ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Dan sebelum saya akhiri, saya akan memberikan informasi terkait pertemuan kita minggu depan. Insya Allah untuk materi kita minggu depan kita melanjutkan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita akan membahas tentang sejarah seni rupa, khususnya seni rupa Barat ya, dan nanti akan ada juga untuk seni rupa Timur dan Indonesia. Nah, untuk itu silakan kalian menonton video di kanal YouTube. Kanal YouTube-nya namanya Art History. Ini tampil di layarnya. Itu. Jadi silakan nonton sebagai bahan untuk diskusi kita lagi di pertemuan selanjutnya tentang sejarah seni rupa. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Saya doakan mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan dan tentunya tetap semangat untuk menambah, menggali ilmu dan menambah wawasan khususnya terkait tentang seni atau seni rupa. Baik, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.